Kemudian wasiat selanjutnya adalah menutup mata atau tidak mau tahu. Syekh Muhammad bin Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Ghaddon lit-tarfi." Aku pun berwasiat agar menutup matamu. Aku berkata, Sayyid Abdul Aziz berkata, yaitu seorang murid semestinya menutup matanya atas keburukan sesamanya atau sesama ikhwannya, sesama saudaranya. Jika terdapat keburukan pada mereka, ia melupakannya dan tidak melihat sesamanya kecuali hal yang baik-baik. Sebab hal tersebut merupakan akhlak mulia dan etika yang baik yang menjadi pondasi sebuah tarekat. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Mabahith Al-Asliyah, ini nama kitab, tujuan dari tarekat ini adalah etika atau adab. Ini jangan dikaitkan ke politik saja ya, urusan etika. Ini semuanya di dalam lini kehidupan kita, dan politik bagian dari itu. Tujuan dari tarekat ini adalah etika atau adab dalam setiap keadaan, dan inilah mazhab. Mazhab artinya yang diikuti oleh para ulama terkait akhlak. Maka barang siapa yang tidak memiliki etika atau adab, maka ia tidak bertarekat. Syekh Al-Qattani berkata, tasawuf adalah akhlak. Barang siapa yang bertambah akhlaknya, maka bertambah pula dalam bertasawuf. Salah satu dari akhlak itu ialah menutup mata atas keburukan sesama ikhwan dan tidak mengamati celanya, sebagaimana ungkapan Imam Abu Madyan Al-Ghawth radhiyallahu taala anhu yang telah lalu. Dan begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, kana la yadhummu ahadan wa la yu'ayyiruhu wa la yatlubu auratahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang tidak mengejek dan menghina siapapun, dan tidak juga mencari kejelekannya. Hadis riwayat Abu Syaikh dalam Akhlakun Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat lain juga disebutkan, kana yataghafalu amma la yashtahi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang senantiasa melupakan perkara yang tidak disukainya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Hindun tentang sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sengaja melupakan dan menghindar dari hal yang tidak baik dari segi perkataan dan perbuatan, sebagai rasa sayang dan sikap lembut beliau terhadap para sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksud menutup mata bukan berarti tidak menegur. Bukan berarti tidak menegur dan membiarkan gitu, bukan. Karena Rasulullah diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Di sini adalah cara bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mencari-cari kesalahan dan tidak menandai kesalahan itu. Oh, orang ini sudah pernah salah ke aku, udahlah nggak usah lagi. Nggak seperti itu. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti itu, Rasulullah akan terus dendam, artinya ada dendam. Rasulullah tidak ada dendam. Di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikaji oleh Ustadz Hilmi di sini dalam fikih sirah, itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, Rasulullah berdakwah, seluruh orang yang ditemui selama perjalanan itu tidak ada satupun yang beriman kepada Rasulullah. Kabilah Thaqif yang dipimpin oleh Utbah ini pimpinan dari kabilah Thaqif yang melempari Rasulullah dan mengusir.
sampai kaki Rasulullah berdarah. Setelah itu Rasulullah mundur sampai ke kebun. Kebun itu milik Utbah, dijaga oleh dua putranya. Dua putranya ini juga yang mengusir. Rasulullah berteduh di bawah pohon anggur, mengangkat tangan bermunajat. Nah, ketika bermunajat itu Rasulullah melihat ke atas, ada awan yang menaungi Rasulullah. Di awan itu ada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril menyampaikan firman Allah atau salam Allah kepada Rasulullah, bahwa apa? Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk datang ke Rasulullah dan melaksanakan perintahnya Rasulullah. Malaikat penjaga gunung itu datang. Rasulullah, aku didatang kepadamu, diperintahkan Allah untuk menerima perintahmu. Jika engkau memerintahkan gunung Akhsyabain itu aku lemparkan ke kabilah Thaqif, maka aku akan laksanakan. Nah, ini kalau Rasulullah dendam, itu munajatnya kalau kita baca, ya Allah, kepada siapa engkau akan menitipkanku? Kepada orang jauh yang wajahnya masam kepadaku, atau kepada orang jahat yang akan menyakitiku? Ini kan Rasulullah sudah tersakiti. Apakah berdoa seperti itu artinya Rasulullah menginginkan kebinasaan? Datang malaikat, Rasulullah menolak. Apa kata Rasulullah? Aku berharap dari sulbi-sulbi mereka kelak ada manusia-manusia yang terlahir dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Jadi pengingkaran mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau beriman itu harus diingkari. Itu aib mereka. Tapi berharap kebaikan Allah dianugerahkan kepada mereka, hidayah Allah dianugerahkan kepada mereka, itulah rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita di kondisi yang nggak tahu panas atau enggak ini. Panas seperti ini, jangan lupa untuk mendoakan mereka semuanya agar apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hati mereka semuanya, hati kita semuanya dalam keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira pemimpin-pemimpin kita tidak ada yang seperti Fir'aun. Ada nggak yang seperti Fir'aun? Saya bantai kalian yang tidak mendukung saya. Gitu ada nggak? Saya racuni kalian yang tidak mendukung. Nggak ada. Artinya lebih baik dari Fir'aun. Jauh. Artinya harapan itu masih ada dari siapapun. Dan kita harus mendoakan kebaikan terus untuk mereka. Siapapun yang akan memimpin kita, harus kita doakan kebaikan. Doakan kebaikan, siapa tahu Allah memberikan hidayah, memberikan keistiqomahan kepada mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, sehingga kemudian lahir orang-orang yang merepresentasikan minimal beberapa sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan mereka. Dan kita sekarang dalam kondisi seperti ini tidak ada yang menunjukkan hal-hal seperti ini. Adanya mencari, saling hina, saling maki. Nah, terus umat Islamnya mana? Umat Islam ini memaki umat Islam ini. Umat Islam ini memaki umat Islam ini. Dimanfaatkan akhirnya. Dimanfaatkan, terus kita kapan bersatunya? Begini kok ngomongnya mau membebaskan Palestina dari Baghdad. Membebaskan Palestina, kita tengkar sendiri. Kenapa? Karena tidak kenal Rasulullah, sehingga kemudian mendoakan keburukan-keburukan untuk yang lain. Kenapa nggak mendoakan kebaikan? Saya nggak kebayang kalau misalkan masing-masing dari kita diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat penjaga gunung tadi itu, lemparkan terserah kepada kalian, lempar-lemparan gunung kita.
Itu gunung Asyaba yang tidak begitu gede, kalau dilempar gunung Semeru. Kan orang Indonesia seperti itu. Kita saling benci, saling ini. Tidak boleh. Tapi kalau kadang ngomong seperti ini, dikiranya kita mendukung 1, 2, 3, 4, 5 atau mendukung golongan tertentu. Tidak. Kita menyampaikan nilai. Nilai ini harus lahir dari, harus ada di setiap kelompok-kelompok yang berkubu itu. Sehingga kemudian lahirlah Nabi Muhammad, sosok-sosok Nabi Muhammad baru. Sehingga melihat positifnya masing-masing, yang kurang silahkan saling menasehati di belakang, agar tidak ada yang dijatuhkan. Imam Syafi'i mengatakan, maknanya, jika kalian menasehati orang di depan khalayak ramai, itu artinya menjatuhkan mereka, artinya menghinakan mereka. Menasehati di belakang itu lebih baik. Menasehati di belakang itu lebih baik. Tapi sekarang kadang kalau menasehati di belakang tidak diterima, setelah viral baru diterima. Itu kan sulit. Kita masuk di dunia yang seperti ini sekarang. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib kita, dan kemudian semakin mengistiqomahkan kita untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nampak akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhlak yang mulia dan agung. Ini kalau Allah sudah memuji Nabi Muhammad, butuh pujian nggak Nabi Muhammad dari kita? Sudah nggak butuh. Sudah dipuji Allah. Sudah dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita mencintai Allah, ya kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, kita yang terkadang saling menyalahkan. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif, dilempar, kemudian Rasulullah munajat. Setelah bermunajat itu, kedua anak dari Utbah, pemilik kebun itu, langsung rasa kemanusiaannya itu terenyuh, sehingga memanggil budaknya. Nah, budaknya ini asalnya dari Irak, agamanya Nasrani, namanya Addas. Setelah itu dipanggil budak tadi, diminta untuk mengantarkan anggur ke Rasulullah. Setelah mengantarkan anggur tersebut, Rasulullah ambil anggurnya, kemudian dimakan. Sebelum memakannya, Rasulullah membaca bismillah. Ketika membaca bismillah itu, Addas itu kaget. Yang kamu ucapkan tadi itu bukan kalimat yang biasa diucapkan oleh masyarakat Arab. Kita sudah sama-sama tahu kalimat bismillahirrahmanirrahim itu Allah firmankan juga kepada Nabi Sulaiman. Di dalam Al-Quran ada bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Rasulullah bertanya, kamu siapa? Dari mana? Dia mengatakan dia dari Irak, menyebutkan satu daerah di Irak. Dan daerah itu adalah tempatnya Nabi Yunus. Rasulullah mengatakan, kamu tahu Yunus bin Matta? Loh, bagaimana kamu tahu nama itu? Kata Addas tadi, ini budaknya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, Yunus bin Matta adalah saudaraku. Dia nabi dan aku nabi, kata Rasulullah. Setelah itu apa yang dilakukan Addas tadi? Addas mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ada orang ngomong nyium kaki itu bid'ah. Dari mana? Oh, itu berlebih-lebihan, itu hulu, itu begini, itu begini. Kalau mencium kaki itu tidak boleh, Rasulullah akan melarang Addas mencium kaki Rasulullah. Kok nggak dilarang? Kok tidak dilarang? Bahkan jangan cium kaki, cium tangan aja kadang dianggap berlebih-lebihan.
Lalu Rasulullah dicium tangannya dan Rasulullah diam. Apakah Rasulullah membiarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Tidak mungkin. Ini karena apa? Karena ketidaktahuan kita. Akhirnya kita membaca satu hadis, membaca satu ayat, setelah itu dibayangkan sendiri. Kalau sudah membayangkan tanpa ilmu itu sudah salah. Membayangkan sesuatu, memahami sesuatu tanpa ilmu itu sudah salah. Harus ada tuntunannya. Dan kemudian kita salinglah mencari kesalahan-kesalahan masing-masing. Mau dijelaskan bagaimana? Dijelaskan juga akhirnya fanatis lahirnya. Kenapa? Karena tidak dilandasi ilmu. Maka paling enak belajar sejarah Rasulullah. Itu sudah enak. Dimulai dari yang ringkas dulu, tambah lagi sampai kita tahu cerita-cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian memahami hadis. Ketika tahu sejarahnya Rasulullah, kok ada hadis seperti ini tapi Rasulullah begini, maka kita butuh penjelasan dari para ulama tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini adalah salah satu sumber dari apa? Dari kita saling mencari kesalahan dalam khususnya dalam tata cara ibadah kita atau amal ibadah kita. Kalau dalam ibadah saja kita saling menyalahkan, kemudian saling mencari kesalahan tanpa dilandasi dengan keilmuan, yang lahir adalah perpecahan. Dan itu dalam urusan agama. Bagaimana dalam urusan dunia? Bagaimana dalam urusan dunia? Mustahil kita bersatu. Mustahil kita bersatu. Maka semuanya kuncinya adalah dengan ilmu, sehingga kita dapat menutup mata kita dari kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian mentolerir atas perbedaan-perbedaan tersebut. Karena apa? Karena itu akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup mata kita dari kesalahan-kesalahan saudara kita. Tidak perlu lagi kita umbar lagi. Dan jangan kita tutupi semuanya.